Imam Ghazali itu adalah salah seorang yang ensiklopedis begitu. Orang yang tidak hanya menguasai satu bidang, tapi menguasai beberapa bidang. Bahkan dalam bidang fikih beliau juga punya kitab, punya karya. Ada Al-Wasit, ada Al-Wajiz. Kemudian di bidang usul fikih juga beliau punya karya. Salah satunya adalah Al-Mustasfa. Al-Mustasfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul lagi di tempat yang sama, dan ini merupakan pertemuan ketiga kita tentang refleksi mingguan tasawuf ya, refleksi tasawuf mingguan. Kalau di pertemuan pertama kedua kita hanya membahas tema saja. Di pertemuan pertama itu kan kita membahas tema tentang definisi dan pengertian tasawuf. Kemudian pada pertemuan kedua kita membahas tentang potret perjalanan tasawuf dari masa ke masa, atau sejarah tasawuf, histori tasawuf secara ringkas gitu. Nah, untuk pertemuan sekarang kita mulai masuk ke salah satu kitab tasawuf, yaitu kitab Al-Arba'in fi Usuliddin karyanya Imam Al-Ghazali. Jadi kitab Al-Arba'in fi Usuliddin ini sebenarnya adalah salah satu kitab tasawuf. Hakikatnya dia ini adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu adalah salah satu karya atau magnum opusnya Imam Ghazali. Imam Ghazali sendiri itu terkenal sebagai salah seorang sufi yang hidup di abad ke-4 atau ke-5 Hijriahan. Imam Ghazali ini memiliki beberapa kitab tasawuf. Beliau menulis banyak sekali kitab tentang tasawuf. Di antaranya itu adalah Ihya Ulumuddin, yang kemudian diringkas sendiri menjadi Al-Arba'in fi Usuliddin. Kemudian salah satunya juga Mizanul Amal, Mishkatul Anwar, dan masih ada beberapa yang lain kitab-kitab beliau tentang tasawuf. Imam Ghazali sebenarnya bukan hanya seorang sufi saja, tetapi beliau juga seorang pakar usul fikih, sekaligus pakar ilmu kalam atau teolog, seorang teolog muslim yang suka membahas tentang permasalahan-permasalahan akidah, ketuhanan, kenabian, dan juga beliau seorang logikawan, ahli ilmu mantik, pakar logika Islam. Salah satu pakar logika Islam itu adalah Imam Ghazali. Dan hampir di setiap fan tadi, Imam Ghazali itu memiliki karya. Seperti di dalam fan mantik atau fan logika, bidang logika, beliau punya banyak karya juga. Salah satunya Al-Qistosul Mustaqim, kemudian Mi'yarul Ilm, Mahaqqun Nazar. Itu adalah beberapa kitabnya Imam Ghazali yang bertajuk mantik begitu, yang berbicara tentang mantik atau logika. Dalam bidang teologi atau bidang akidah, Imam Ghazali juga punya banyak sekali karya. Seperti salah satunya Faisalut Tafriqah, terus kemudian ada Al-Iqtisad fil I'tiqad, ada juga kitab-kitab lainnya seperti Tahafutul Falasifah. Dalam Tahafutul Falasifah, Imam Ghazali ini mengkritisi pemikiran-pemikiran para filosof muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan lain-lainnya. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai salah seorang filosof muslim juga. Karena beliau juga punya karya dalam bidang filsafat seperti Maqasidul Falasifah. Nah, ini artinya Imam Ghazali itu adalah salah seorang yang ensiklopedis begitu.
Orang yang tidak hanya menguasai satu bidang, tapi menguasai beberapa bidang. Bahkan dalam bidang fikih beliau juga punya kitab, punya karya. Ada Al-Wasit, ada Al-Wajiz. Kemudian di bidang usul fikih juga beliau punya karya. Salah satunya adalah Al-Mustasfa. Al-Mustasfa fi ilmil usul. Di mana Al-Mustasfa fi ilmil usul ini menjadi salah satu kitab sumber atau kitab primer yang dinukil oleh ulama-ulama setelahnya. Jadi di dalam tradisi usul fikih non Hanafi itu seperti Syafi'i, Maliki dan Hanabilah itu rata-rata bersumber ke 4 kitab. 4 kitab ini pertama kitabnya Imam Ghazali, Al-Mustasfa fi Ilmil Usul, kemudian kitabnya Imam Haramain Al-Juwaini, Al-Burhan fi Ilmil Usul, kemudian Al-Mu'tamad dan Al-Umad, karyanya Qadi Abdul Jabbar Al-Hamadani. Nah, selain itu memang yang menjadi kitab induknya tetap Ar-Risalah karyanya Imam Syafi'i. Tapi sumber atau sumber nukilan dan pengembangan dari Ar-Risalah itu kebanyakan dinukil dari Al-Mustasfa, Al-Burhan, Al-Umad dan Al-Mu'tamad. Memang selain itu masih ada beberapa kitab lagi, tetapi ini di bidang usul. Selain Al-Mustasfa, beliau juga punya Syifaul Ghalil yang membahas tentang kias usul fikih atau analogi, metode analogi hukum. Dan ada beberapa kitab usul fikih lagi yang ditulis oleh Imam Ghazali. Alhasil Imam Ghazali ini adalah seorang yang ensiklopedis yang menguasai beberapa bidang keilmuan, tidak hanya di bidang-bidang tertentu saja, tidak hanya di satu bidang saja, maksud saya begitu. Jadi beliau ini bukan seorang sufi saja, tapi juga seorang mutakallim, ahli dalam bidang teolog, manatikoh, ahli logikawan, ahli dalam logika, dan beliau juga seorang faqih, ahli fikih. Selain itu beliau juga seorang usuli, pakar dalam ilmu usul fikih, bahkan salah satu konseptor terbentuknya keilmuan usul fikih atau sempurnanya keilmuan usul fikih dalam madzhab Syafi'i itu salah satunya adalah Imam Ghazali, dan gurunya Imam Ghazali itu adalah Imam Haramain Al-Juwaini, namanya Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini. Nah, Imam Haramain Al-Juwaini juga sama seperti Imam Ghazali. Beliau itu orang yang ahli dalam beberapa bidang. Tidak hanya menguasai satu bidang keilmuan saja. Beliau ini seorang pakar dalam ilmu fikih. Beliau juga pakar dalam ilmu usul fikih dan pakar dalam ilmu akidah atau teologi Islam. Beliau juga pakar dalam ilmu mantik dan yang lain-lain. Gitu. Beberapa bidang ilmu yang lain. Ini sebenarnya gambaran atau potret ulama, kehidupan ulama dan keilmuan ulama zaman dulu ya. Maksudnya potret keilmuan ulama Islam di abad awal Hijriyah itu ya seperti itu. Jadi mereka tidak hanya menguasai satu bidang, ada berbagai bidang keilmuan dikuasai. Bahkan tidak hanya bidang keilmuan keislaman saja, ilmu-ilmu keislaman saja. Ada juga ilmu-ilmu humaniora, itu kadang dikuasai juga oleh ulama-ulama zaman dulu, begitu. Seperti dulu itu Syekh Zakaria Al-Ansori itu bukan hanya seorang seorang ulama yang pakar dalam fikih dan usul fikih saja. Beliau juga seorang handasah, insinyur kalau sekarang begitu. Bahkan salah satu Grand Syekh Azhar tahun 1800 namanya Syekh Hasan Al-Attar. Syekh Hasan Al-Attar itu memiliki kepakaran tidak hanya dalam ilmu-ilmu keislaman saja. Bahkan beliau juga seorang dokter, memiliki kepakaran dalam ilmu kedokteran. Jadi sebenarnya kalau kita melihat potret ulama atau kehidupan ulama di zaman dulu itu kayak tidak ada gap, tidak ada dikotomi
antara ilmu keislaman ataupun ilmu humaniora. Mereka menguasai ilmu keislaman, tapi juga ada ilmu-ilmu humaniora yang dikuasai, entah satu atau dua atau tiga begitu. Ya mungkin ini agak berbeda dengan zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan kalau sudah masuk jadi masuk ke pondok kadang nggak tahu sama sekali ilmu humanioranya gitu loh. Atau kalau sudah sekolah malah kayak pelajaran pendidikan agama Islam itu kayak pelajaran budaya saja jadinya gitu. Nah ini memang agak terbalik, sangat jauh dengan potret zaman dulu begitu. Kemudian kita kembali ke Imam Ghazali ya, sebagai seorang penulis kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Imam Ghazali ini awalnya adalah orang yang sangat sangat terkenal dengan kecerdasan logikanya. Bahkan beliau itu sangat ditakuti oleh ulama-ulama lain karena beliau itu saking cerdasnya, ketika debat itu gak pernah kalah, nyaris gak pernah kalah. Kalau di debat itu pasti menang. Karena logikanya Ghazali itu seperti logika yang seperti sebuah lautan gitu. Itu bukan saya yang bilang ya. Yang bilang itu gurunya sendiri, Imam Haramain. Jadi Imam Haramain itu ngasih testimoni ke muridnya sendiri. Al-Ghazali itu bahrun yaghriq gitu. Kata Imam Haramain. Al-Ghazali itu bahrun yaghriq, lautan yang sangat dalam. Karena akalnya itu nggak tahu panjangnya segimana gitu. Analisanya itu sangat dalam. Imam Ghazali itu analisanya sangat dalam. Makanya beliau itu sangat pakar dalam, tidak hanya dalam satu bidang, bahkan dalam beberapa bidang yang mungkin kita melihatnya itu bidang-bidang ini adalah bidang-bidang yang rumit, bukan bidang-bidang yang sederhana seperti filsafat, terus teologi yang berbicara tentang metafisika begitu kan. Kalau kita berbicara tentang hal-hal yang ada di alam indrawi itu kan mudah bagi kita kan, karena masih bisa ditangkap oleh mata ataupun ditangkap oleh lidah kita ataupun ditangkap dengan pendengaran kan begitu. Tapi kalau kita berbicara tentang hal-hal yang sifatnya metafisis di luar alam indrawi, ini yang agak susah kan begitu. Karena mau tidak mau kita harus mengaktifkan logika kita juga begitu loh. Dan tidak semua orang itu mampu ataupun kuat untuk masuk sampai mendalami permasalahan metafisis begitu. Tidak semua orang itu mampu berbicara tentang wujud. Wujud itu apa sih? Kan gitu. Berbicara tentang waktu itu apa gitu kan. Tidak semua orang itu mau. Mungkin mampu tetapi kadang juga tidak mau. Tidak mau untuk melakukan sebuah identifikasi masalah yang sebegitu dalam begitu loh. Dengan logika yang sangat panjang. Logika yang saling bertautan satu sama lain juga begitu kan. Ini adalah satu satu kegiatan yang mungkin sangat so'ab atau sangat berat kalau dilakukan gitu loh, kalau direalisasikan. Tetapi ulama-ulama zaman dahulu itu sudah biasa kayak gitu loh. Jadi mereka itu ya hafal Quran, setelah hafal Quran ya sudah, bukan hanya hafal Quran saja gitu. Artinya hafal Quran terus ngajar anak TK, ngajar Quran ya enggak juga gitu. Tapi mereka itu ya mau mendalami ilmu-ilmu yang kelihatannya memang rumit begitu loh. Benar-benar terlihat rumit seperti filsafat, ilmu akidah. Mereka dalami begitu. Bahkan Imam Ghazali itu punya satu kitab namanya Tahsinul Ma'akhidh. Isinya itu adalah fikih khilaf. Jadi dalam fikih khilaf ini Imam Ghazali menerangkan bagaimana caranya membentengi madhab Syafi'i dari kritikan-kritikan madhab lain begitu. Itu saking cerdasnya Imam Ghazali gitu loh. Sampai beliau itu membuat sebuah kitab yang isinya itu tentang fikih khilaf. Artinya fikih khilaf ini bukan fikih perbandingan atau fikih perbedaan madhab, tetapi fikih yang berfungsi untuk membangun fondasi dan membangun sebuah benteng agar tidak diserang atau tidak maksudnya agar kuat ketika diserang oleh mazhab lain begitu. Itu Imam Ghazali.
Dan itu testimoni dari gurunya sendiri bahwa Al-Ghazali itu adalah bahrun yagrib, lautan yang sangat dalam. Tetapi Imam Ghazali itu meskipun seorang yang sangat dalam apa namanya, dalam berlogika gitu kan, orang yang keilmuannya juga mumpuni dalam beberapa bidang, tidak hanya satu bidang saja. Imam Ghazali itu salah satu orang yang apa namanya, pernah mengalami sebuah pergeseran pemikiran, begitu loh. Jadi Imam Ghazali ini orang yang waktunya itu sebenarnya dihabiskan untuk mencari sebuah hakikat gitu. Hakikat itu bagaimana, kebenaran itu seperti apa, begitu. Itu yang selalu ada di otaknya Imam Ghazali. Makanya beliau dalami semua ilmu, tidak hanya ilmu fikih saja, bahkan ilmu kalam, ilmu mantik, semuanya didalami Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali itu pernah punya satu makalah tentang mantik gitu kan. Barang siapa yang tidak pernah belajar mantik, maka ilmunya itu tidak bisa tidak bisa dipercaya, begitu loh. Karena mantik itu ya mengajarkan sistem berpikir, begitu, cara berpikir gitu kan. Nah itu Imam Ghazali itu sampai pernah bilang begitu, malam ya'rifil mantik lam yasik bi ilmihi. Barang siapa yang tidak pernah belajar mantik, tidak tahu ilmu mantik, maka keilmuannya itu kurang inilah, kurang apa namanya, kurang akurat, begitu, kurang bisa dipercaya. Itu kata Imam Ghazali, bukan kata saya ya. Jadi ya terserah, kalau mau mengkritisi ya monggo, saya hanya menyampaikan saja gitu. Ya itu. Tetapi meskipun begitu, pada akhirnya Imam Ghazali sendiri mengakui akal itu memiliki sebuah keterbatasan, begitu. Dan akal itu pada akhirnya memiliki sebuah kelemahan juga. Nah, ketika Imam Ghazali ini mencari sebuah hakikat, mencari sebuah kebenaran itu seperti apa, hakikat itu seperti apa, pada akhirnya ujung-ujungnya Imam Ghazali itu kemudian merasakan sebuah kegoyahan berpikir. Nah, di situ akhirnya Imam Ghazali baru teringat dengan apa namanya, dengan satu torikoh, dengan satu ilmu yang dulu pernah diajarkan waktu kecil, yaitu ilmu tasawuf, gitu. Itu yang belum didalami oleh Imam Ghazali waktu itu, gitu. Jadi Imam Ghazali ini sebenarnya lahir dari seorang ayah yang ahli tasawuf. Ayahnya Imam Ghazali itu pinter dalam seorang sufi lah, maksudnya gitu, seorang sufi. Tapi ibunya itu sudah wafat ketika Imam Ghazali masih kecil, dan ayahnya juga wafat ketika Imam Ghazali masih kecil. Makanya Imam Ghazali itu akhirnya ketika ayahnya wafat, Imam Ghazali itu punya adik. Imam Ghazali itu namanya Muhammad Al-Ghazali, adiknya namanya Ahmad. Jadi Imam Ghazali dengan adiknya ini dititipkan oleh salah satu kawan ayahnya. Kawan ayahnya juga seorang sufi juga, begitu. Jadi dulu waktu kecil Imam Ghazali itu pernah mendapatkan beberapa didikan tasawuf dari ayahnya, juga dari teman ayahnya itu, begitu loh. Sampai pada akhirnya Imam Ghazali itu masuk ke sebuah madrasah, namanya itu Madrasah Nidomiyah. Dan Madrasah Nidomiyah itu menyediakan beasiswa full gratis, mungkin kayak sekarang kayak LPDP gitu, ada uang sakunya gitu kan, makan gratis gitu, ada asramanya. Mungkin LPDP nggak ada asramanya aja gitu kan. Nah itu kenapa Imam Ghazali mau masuk ke situ, karena Imam Ghazali bingung gitu. Imam Ghazali itu ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, nggak punya orang tua, tapi dia anak pertama dan dia itu menjadi tulang punggung untuk adiknya. Adiknya masih kecil, Syekh Ahmad Al-Ghazali itu masih kecil. Jadi bingung Imam Ghazali ini, bingung mau mencari uang dari mana. Akhirnya ya udahlah, saya masuk Madrasah Nidomiyah aja biar bisa makan gitu. Biar bisa jajan gitu loh. Jadi dulu itu Imam Ghazali itu pernah di satu kondisi ya, beliau itu masuk apa namanya, masuk sekolah mencari ilmu itu bukan karena niat mencari ilmu, tapi memang karena dia biar bisa makan, begitu, biar bisa jajan.
Tapi kemudian pada akhirnya beberapa tahun setelah masuk di Madrasah Nizamiyah, Imam Ghazali baru menyadari bahwa niatnya itu salah, begitu loh. Karena masuk sekolah, masuk madrasah tidak niat mencari ilmu, tapi niatnya itu cuma mencari makan, niatnya mencari mencari jajan biar bisa makan, biar bisa jajan. Makanya Imam Ghazali bilang, tolabtul ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Dulu saya pernah mencari ilmu li ghairillah, bukan karena Allah, tapi karena pengen makan. Gitu. Biar bisa makan gratis gitu kan. Fa aba an yakuna illa lillah. Tetapi ilmu itu tidak mau gitu loh. Ilmu itu menolak gitu. Illa lillah, kecuali memang karena tulus karena Allah. Jadi artinya di situ Imam Ghazali mungkin pernah merasa masuk ke dalam sebuah kondisi di mana beliau itu akhirnya kebingungan gitu kan, sampai akhirnya beliau menyadari bahwa niatnya di awal itu sudah salah begitu. Padahal Imam Ghazali itu orang cerdas begitu loh. Nah, itu dulu Imam Ghazali waktu kecilnya ya. Nah, kemudian ketika di Madrasah Nizamiyah itu juga Imam Ghazali itu bertemu dengan Imam Haramain Al-Juwaini. Guru spiritual, bukan hanya guru spiritualnya, guru fikihnya, guru ilmu kalamnya, guru teologinya maksudnya. Itu salah satunya adalah Imam Haramain. Dan Imam Haramain itu mungkin kalau sekarang seperti dosen pembimbing begitu, seperti musyrif gitu. Orang yang digandrungi oleh Imam Ghazali, orang yang mempengaruhi cara berpikirnya Al-Ghazali itu adalah Imam Haramain Al-Juwaini waktu itu begitu. Nah, akhirnya dari situ terbangunlah corak berpikirnya Imam Ghazali sebagai seorang yang ahli logikawan, ahli dalam ilmu-ilmu akliyat, sebagai seorang pakar usul fikih, sebagai seorang pakar dalam ilmu teologi, sebagai seorang yang pakar dalam ilmu ilmu fikih. Dan Imam Haramain Al-Juwaini juga itu salah seorang mursyid mursyidnya Imam Ghazali. Artinya guru spiritualnya Imam Ghazali itu ya Imam Haramain juga. Nah, gitu. Sampai akhirnya Imam Haramain Al-Juwaini wafat. Dan disitulah Imam Ghazali mulai menjadi merasakan sebuah istilahnya itu mungkin kondisi yang merasa sendirian lah begitu. Nah, kita kembali bahwa Imam Ghazali itu orang yang pakar dalam ilmu-ilmu akliyat atau ilmu-ilmu logis gitu, ilmu-ilmu logika. Tapi pada akhirnya juga Imam Ghazali itu menyadari dan mengakui bahwa akal itu tidak selamanya mampu untuk menangkap hal-hal yang sifatnya metafisik. Tidak mampu menangkap permasalahan-permasalahan yang di luar alam indrawi, yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Artinya akal itu punya batasannya sendiri, begitu. Di situ akhirnya Imam Ghazali kembali ke toriko awalnya sebagai orang yang pernah mendapat didikan tasawuf waktu kecil dan juga pernah menjadi murid spiritualnya Imam Haramain. Akhirnya Imam Ghazali memulai suluk spiritualnya sendiri begitu. Nah, Imam Ghazali waktu itu kholwat, uzlah gitu. Awalnya dulu kan beliau Imam Ghazali itu tinggal di di Naisabur. Di Naisabur itu Imam Ghazali itu sudah sampai pangkatnya itu sudah jadi rektor Madrasah Nizamiyah waktu itu. Tapi beliau tinggalkan jabatan rektor itu, beliau tinggalkan karena yang beliau cari itu bukan jabatan rektornya, tapi beliau itu mencari sebuah kebenaran. Hakikat kebenaran itu bagaimana? Saya itu pengen tahu kebenaran itu seperti apa, begitu loh. Nah, itu yang dicari Imam Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali menanggalkan jabatannya, kemudian pergi ke Damaskus, ke Masjid Umawi. Di menara Masjid Umawi itu beliau setiap siang dan malam itu berkholwat, jarang keluar. Nah, di situ beliau ngarang kitab Ihya Ulumuddin.
dan itu dilakukan lama, tidak 1 tahun 2 tahun, bertahun-tahun. Imam Ghazali kholwat di Masjid Umawi itu bertahun-tahun, enggak sebulan 2 bulan gitu, enggak. Kemudian selesai kholwat pulang ke pulangnya haji dulu, haji setelah itu baru pulang lagi ke Naisabur gitu. Nah di situ mulai Imam Ghazali itu memperkenalkan magnum opusnya itu Ihya Ulumuddin. Setelah menulis kitab Ihya Ulumuddin, baru beliau menulis kitab-kitab tasawuf yang lain. Intinya di dalam perjalanan Imam Ghazali itu ada sebuah metode juga yang disebut dengan metode syak gitu, atau apa namanya kalau dalam filsafat itu, saya lupa itu, metode skeptis gitu. Artinya metode skeptis itu kita mempertanyakan sebuah permasalahan sampai kita itu benar-benar tahu fakta dan kebenarannya begitu. Jadi ada madhabus syak atau aliran skeptis, tapi ada juga manhajus syak, metode skeptis. Ini mirip seperti yang pernah terjadi oleh René Descartes kalau filosof baratnya gitu. Nah, di filosof Islamnya itu ada Imam Ghazali yang pernah mengalami manhajus syak, mengalami pergeseran pemikiran, mempertanyakan sebuah kebenaran begitu, meragukan sesuatu sampai untuk mendapatkan sebuah keyakinan, maksudnya begitu. Jadi keyakinannya ini berangkat dari sebuah keraguan dulu. Nah itu. Tapi kalau madhabus syak atau skeptis itu ya kayak orang-orang sofis dulu gitu. Jadi mereka itu bukan mempertanyakan atau meragukan sesuatu untuk mendapatkan keyakinan, tapi memang semuanya diragukan, gak ada yang yakin menurut mereka gitu. Semuanya itu meragukan, semuanya itu relatif gitu loh. Jadi kayak kamu itu siapa? Yusril katanya. Ya bisa jadi kamu bukan Yusril gitu. Kayak gitu. Jadi sesuatu yang sudah benar adanya, sesuatu yang sudah aktual, faktual, bisa kita lihat dengan panca indera saja, itu masih bisa diragukan oleh orang-orang skeptis itu loh. Orang-orang yang madhabnya atau alirannya itu skeptis, seperti orang-orang sofis gitu. Tapi kalau manhajus syak yang dilakukan atau yang dijalani oleh Imam Ghazali itu tidak seperti itu. Itu bukan bukan meragukan semuanya, tetapi meragukan untuk mendapatkan sebuah keyakinan gitu. Pokoknya saya nggak tahu ini Yusril gitu kan, tiba-tiba datang dia bilang saya ini Yusril, bentar dulu mana KTP-nya kan gitu kan. Terus bener kalau memang kamu bener Yusril, mana mana KTP-nya, terus mana aktenya, terus yang lain-lain gitu, data-data yang lain, sampai kemudian terkumpul gitu kan, dan data-datanya lengkap semuanya, baru saya yakin oh ya berarti kamu bener-bener Yusril. Nah itu yang disebut dengan manhajus syak gitu. Tapi kalau madhab syak kayak tadi, kamu Yusril, oh enggak, kamu bisa jadi kamu bukan Yusril gitu. Nah itu madhab syak gitu kan. Oke, kita kembali ke Ihya Ulumuddin, salah satu tulisan terbaiknya Imam Ghazali dalam bidang tasawuf. Karya terbaik dan karya terpanjangnya Imam Ghazali itu adalah Ihya Ulumuddin dalam bidang tasawuf ya, dalam bidang tasawuf gitu loh. Karena selain Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu punya beberapa karya lagi, tapi karyanya tipis-tipis dan itu hanya sebatas samaroh atau buah dari Ihya Ulumuddin itu. Beberapa seperti Mishkatul Anwar, wa Misfatul Asro, terus kemudian ada lagi Mizanul Amal dan yang lain-lain gitu. Itu hanya sebatas ini saja, sebatas buah, dan karyanya juga tipis-tipis gitu loh. Tapi yang karyanya panjang, yang sampai berjilid-jilid, ya emang berjilid-jilid tergantung siapa yang nyetak juga ya. Kalau percetakannya bagus kadang bisa sampai 9 jilid, 10 jilid gitu kan. Tapi kalau percetakannya jelek paling 4 jilid, 5 jilid gitu. Tapi artinya topik yang dibahas dalam Ihya Ulumuddin itu sangat beragam dan sangat banyak gitu.
Pertama, Imam Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin ini membahas tentang sebuah keyakinan. Kenapa kita bertasawuf? Kenapa kitab Ihya Ulumuddin itu kitab tasawuf, tetapi kenapa yang dibahas di awal itu adalah akidah, begitu kan? Mungkin kita bisa bertanya seperti itu gitu loh. Karena kan kita kemarin tahu bahwa tasawuf itu yang kita bahas atau topik dalam tasawuf itu seperti tahliyah, kan begitu. Takholli atau menghilangkan sifat-sifat buruk dalam diri kita seperti hasad, riya, namimah dan yang lain-lain gitu kan. Dan tahalli kan gitu kan. Atau menghiasi diri kita itu dengan sifat-sifat yang terpuji kan gitu. Itu adalah topik-topik tasawuf. Tetapi Imam Ghazali memulai pembahasan tasawuf dalam Ihya Ulumuddin itu dengan bahasan akidah dulu. Adzat wa sifat. Dzatullah dan sifat-sifatnya Allah, kemudian kenabian, kemudian permasalahan yaumul akhir, hari kebangkitan, hari akhirat, surga neraka. Kenapa? Nah, kemudian setelah pembahasan itu, Imam Ghazali juga tidak langsung membahas masuk ke jantung tasawufnya gitu loh. Tidak langsung masuk ke takholli, tahalli, tidak. Tetapi membahas fikih terlebih dahulu, membahas sholat. Dan asror atau rahasia-rahasia sholatnya. Kemudian wudu, rahasia-rahasia wudu. Zakat, rahasia-rahasia zakat, puasa, dan beberapa hal yang sifatnya itu adalah ibadah dan muamalah gitu loh. Ibadah dan interaksi sosial atau interaksi antar makhluk begitu loh. Ini kenapa Imam Ghazali tidak langsung membahas jantung tasawufnya, tidak langsung masuk ke takholi, tahali. Baru setelah itu Imam Ghazali masuk ke Rubu'ul Muhlikat yang kita sebut dengan takholi, membersihkan diri dari sifat-sifat buruk. Setelah itu baru ke Rubu'ul Munjiyat atau yang kita sebut dengan tahali, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, begitu kan. Nah, di sini urutannya itu tidak langsung ke Rubu'ul Munjiyat, Rubu'ul Muhlikat dan Rubu'ul Munjiyat, tetapi runtutannya di dalam Ihya Ulumuddin itu pertama adalah akidah, kemudian setelah itu fikih. Baru setelah itu jantung tasawufnya begitu loh. Kenapa begitu? Karena begini logikanya, orang ingin melakukan sesuatu itu pasti didasari oleh sebuah keyakinan terlebih dahulu, kan begitu. Kalau umpamanya saya yakin di tempat sana ada warung atau ada warjok umpamanya, saya pengen nyari makan kan gitu kan, di sana ada warjok. Kalau saya yakin di sana ada warjok, saya berangkat ke sana kan gitu kan. Entah keyakinan itu saya dapatkan dari pengalaman sendiri ataupun dari informasi dari orang lain, dari Rafif atau dari Yusril atau dari siapa gitu kan. Artinya ketika saya meyakini informasi yang dibawa oleh Yusril atau dibawa oleh Mas Huda atau yang lain gitu kan ya, kalau saya benar-benar meyakini kan, saya pasti berangkat ke sana kan begitu kan. Nah itu kan artinya saya beramal atau melakukan sesuatu itu karena didasari sebuah keyakinan terlebih dahulu kan begitu. Kalau tidak didasari dengan keyakinan terlebih dahulu, belum tentu saya mau berangkat kan begitu. Orang mau sholat kenapa? Hah? Karena dia meyakini sholat itu wajib kan begitu kan. Kalau dia nggak yakin sholat itu wajib. Insya Allah. Iya, artinya kan demikian ya. Artinya kan kita beramal atau melakukan sesuatu itu karena didasari sebuah keyakinan gitu loh. Artinya keyakinan ini adalah pengetahuan yang 100% gitu loh. Kalau pengetahuannya masih 80%, masih 50%, ya mungkin dia bisa saja tidak melakukan sholat gitu kan. Kalau dia kurang yakin sholat itu wajib gitu loh, atau malah tidak meyakini sholat itu wajib, ya mungkin dia nggak akan sholat, jelas kan gitu.
Tapi kalau orang yang benar-benar meyakini sampai 100% meyakini bahwa sholat itu wajib, maka dia pasti akan sholat begitu. Meskipun ya sholat wajibnya saja, nggak sholat sunnah gitu kan. Kan gitu. Artinya kan ini satu cerminan bahwa bahwa kita itu melakukan sesuatu itu kadang ya didasari dengan sebuah keyakinan kan begitu. Kalau sampean nggak yakin di sini bisa berhasil, nggak mungkin sampean bisa ke sini kan gitu kan. Apalagi ada yang dari mana Dum? Dari Palembang. Medan. Medan lagi kan, jauh-jauh. Hari ini kesini naik pesawat. Artinya kan gitu ya. Maksudnya jauh-jauh dari Medan, ya kan? Itu kalau nggak punya keyakinan bahwa di sini bisa hidup gitu kan, nggak mungkin mau ke sini gitu loh. Kalau umpamanya dia ragu gitu loh, di sini, aduh, saya kayaknya kalau di Jakarta khawatir uangnya banyak yang habis gitu, uangnya boros, terlalu mahal ininya, itu udah ragu gitu kan. Nah, belum tentu berangkat kan gitu. Tapi dia kalau sudah punya keyakinan, oh iya ya, oke, insya Allah saya bisa hidup di Jakarta gitu kan. Berangkat gitu loh. Nah, kan buktinya sampai sini kan. Jauh-jauh dari Medan gitu kan. Nah gitu. Itu logikanya sederhananya begitu. Makanya Imam Ghazali memulai pembahasan tasawuf itu diawali dengan akidah begitu loh. Karena tidak mungkin seseorang itu bertasawuf tanpa berakidah begitu, tanpa bertauhid terlebih dahulu gitu loh. Artinya pertama yang harus kita lakukan itu kan kita harus meyakini terlebih dahulu bahwa di dunia ini ada satu zat, satu kreator yang mampu menciptakan alam semesta. Kan begitu. Nah, ini pelajaran apa kira-kira? Kan pelajaran akidah kan begitu kan. Bukan pelajaran tasawufnya gitu, bukan jantung tasawufnya di sini bukan. Tetapi memang jantung tasawufnya bukan di sini, tapi tasawufnya itu berangkat dari sini gitu loh. Baru setelah itu kemudian setelah kita yakin bahwa di dunia ini ada satu zat yang mampu menciptakan alam semesta dengan begitu besarnya dan sebegitu indahnya dan sebegitu rumitnya begitu loh. Karena kan ya di alam semesta ini kan ada kadang kita ada sedih, ada senang kan gitu. Rumit kan, kadang-kadang rumit gitu loh. Dengan sebegitu kompleksnya juga, permasalahan yang begitu banyak, beragam kan gitu. Itu kalau kita sudah meyakini ada satu zat yang menciptakan alam semesta ini, nah maka baru kita setelah itu berangkat dari sini kita bisa masuk ke ke tasawuf begitu. Makanya kalau kata beberapa sufi seperti Imam Qushairi itu pernah bilang bahwa la yasihhut tasawufu illa bitauhid gitu. Tasawuf itu tidak sah kecuali dengan tauhid. Karena harus tauhid dulu gitu. Artinya kita itu harus benar-benar meyakini Tuhan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita masuk ke tasawuf begitu. Dan madar atau sentral dari akidah atau sentral dari tauhid itu satu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sebenarnya di situ. Artinya laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak memiliki tidak ada yang mampu menyamai Allah. Nah, maksudnya gitu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun zat yang menyamai Allah dalam dalam hal ketuhanan gitu. Di sini artinya tauhid itu adalah menegaskan zat lain, di mana zat lain itu mampu memiliki kesamaan dengan Allah. Ini kita negasikan, kita nafikan, begitu loh. Kita menegasikan zat lain yang yang sama dengan Allah, kita negasikan di sini. Itu madar atau sentral dari tauhid. Dan kemudian kedua itu wa huwas samiul basir. As-samiul basir itu maksudnya adalah mengafirmasi
atau menetapkan sifat-sifat kamal, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Karena begini, karena suatu zat yang mampu menciptakan alam semesta dengan sebegitu kompleks dan sebegitu indahnya, begitu kan? Itu tidak mungkin kalau zat tersebut punya sifat nukson atau sifat-sifat yang kurang gitu loh. Sifat-sifat yang rendah gitu kan. Pasti zat tersebut memiliki sifat-sifat yang sempurna, begitu. Nah, kesempurnaan sifat Tuhan itu sentralnya ada dua, yaitu sifatul jamal dan sifatul jalal. Jadi Tuhan itu punya sifat keindahan dan juga punya sifat jalal. Punya sifat apa namanya itu? Ketegasan, begitu loh. Sifat yang tegas gitu loh. Sifatul jamal seperti Allah itu as-sami', bisa maha mendengar, maha melihat, kan gitu, maha mengetahui, maha penyayang gitu kan. Itu sifatul jamal, kan gitu kan. Nah, kalau sifatul jalal, dimana Allah itu tegas, kan gitu kan, al-jabbar, al-qahhar, kan gitu. Nah, di situ itu madar atau sentral dari sifatul kamal gitu, kesempurnaan. Karena jalalnya saja atau ketegasannya saja itu kurang gitu loh. Demikian juga kalau sesuatu itu hanya punya sifat indah saja, keindahannya saja, tapi nggak punya ketegasan, nggak punya wibawa gitu, itu juga kurang. Coba lihat aja, kalau ada orang mungkin ada orang laki-laki ganteng umpamanya, atau cewek cantik gitu ya, contoh saja, contoh umpamanya ini kan contoh saja, contoh ya, tapi dia itu nggak punya wibawa gitu loh. Artinya nggak punya wibawa itu, artinya nggak punya wibawa itu maksudnya ya biasa aja gitu loh. Secara secara haibah gitu kan biasa, tapi orangnya ganteng gitu loh, atau orangnya cantik, itu kan kadang-kadang bisa jadi fitnah kan gitu. Tapi umpamanya contohnya gini, ada cewek cantik, anaknya presiden, berani nggak deketin? Enggak, ini logis aja loh ya, maksudnya ya. Artinya ini kita berbicara logis aja loh ya. Yeah. Kalau ada cewek cantik umpamanya, ini kan cowok-cowok semua nih di sini. Kalau ada cewek cantik, anaknya presiden, berani deketin nggak? Enggak kan. Kecuali mungkin anaknya pejabat lagi yang pangkatnya sama-sama tinggi gitu kan, atau dikit deh gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena ada sifat jalalnya kan begitu. Dia punya wibawa gitu loh. Nah kan gitu. Tapi kalau orang cuma punya sifat jamalnya saja gitu kan, keindahannya saja, entah cantiknya saja atau gantengnya saja, umpamanya contoh gitu kan, contoh secara indrawi kan begitu, kadang-kadang itu bisa menjadi fitnah kan gitu. Atau orang punya sifat jalal, dia orangnya sangat tegas gitu loh, dikit-dikit marah, dikit-dikit gitu kan. Nah, dikit-dikit hukum gitu kan. Kira-kira mengkel nggak kira-kira? Mengkel nggak kira-kira? Ya iya kan gitu kan. Ngeselin gitu kan jadinya kan. Memang orangnya tegas, tapi karena terlalu tegas kan gitu kan. Ngeselin, nggak ada sifat rahmanya sama sekali soalnya gitu. Lah ya kan gitu, itu contoh sederhana saja gitu loh. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam alam indrawi kan begitu gitu kan. Ada orang yang tegas umpamanya. Mungkin teman-teman yang dulunya di pondok ini pasti sangat merasakan bagaimana ketegasan seorang keamanan. Iya kan? Santri itu pasti merasa di mana-mana pasti merasa keamanan itu orang yang paling ngeselin. Orang yang paling ngeselin gitu kan. Iya ya, jujur aja gitu kan ya. Meskipun sebenarnya mereka itu ya melakukan tugas gitu kan.
melakukan tugas dan keamanan. Yang namanya keamanan itu harus tegas gitu kan. Tugasnya kan gitu. Tapi rakyatnya ini yang merasakan enggak, ini enggak tegas, ini namanya ini ngeselin gitu. Dan nyusahin katanya kan gitu. Nah itu kan, itu contoh gitu loh. Kalau yang diperlihatkan itu hanyalah kewibawaannya saja kan gitu. Gak ada sifat rahmatnya sama sekali kan, gak ada kasih sayangnya, gak ada toleransinya sama sekali gitu kan. Telat sedikit aja harus push up 100 kali. Umpamanya gitu, contoh gitu kan ya. Nah ini kan bener-bener ngeselin gitu kan, meskipun sebenarnya tegas gitu loh. Nah ini makanya kadang-kadang kalau sesuatu itu, satu zat itu hanya punya sifat jamalnya saja, kadang jadi fitnah kan gitu. Gak punya kewibawaan sama sekali umpamanya. Atau punya sifat tegasnya aja, jalalnya aja, tapi gak punya sifat jamal. Jadinya kayak tadi, kadang ngeselin gitu kan. Tapi kalau ada sifat jalal dan ada sifat jamal, maka di situ akan menjadi kamal. Kalau ada sifat jamalnya saja, maka kadang bisa menjadi fitnah. Atau ada sifat jalalnya saja, kadang itu yang ngeselin gitu. Tapi kalau ada sifat jamal wal jalal, maka di situ akan menjadi kamal, kan gitu, menjadi kesempurnaan. Makanya Allah itu pernah berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Nabi ibadi, kabarkan kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwa aku ini adalah zat yang al-ghafur, maha pemaaf, ar-rahim, juga maha penyayang gitu. Wa anna adzabi, tetapi adabku juga gitu kan. Wa anna adzabi huwal adzabul alim, tapi adabku juga sangat pedih gitu loh. Artinya Allah itu maha pecinta tapi juga maha pencemburu gitu. Makanya jangan pernah menduakan Tuhan gitu. Karena gitu. Mungkin yang bisa merasakan pedihnya adab dunia itu yang udah punya istri kayaknya. Enggak ada ya. Yang nggak punya duit juga merasakan gitu. Adab dunia itu nggak punya duit merasakan adab dunia itu. Oke. Nanti guyon-guyonannya di-cut aja. Jangan semuanya dimasukin, maksudnya gitu. Nanti yang guyon-guyonan ada yang di-cut gitu, ada yang dimasukin ya nggak apa-apa gitu. Oke. Oke ya. Jadi Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Jadi intinya Allah di situ, Allah itu adalah maha penyayang, maha pengampun, tapi juga azabnya itu adalah azab yang sangat pedih begitu loh. Nah, di sini artinya Allah itu punya sifat jamal, keindahan, tapi juga punya sifat jalal. Begitu. Punya sifat yang sangat tegas begitu. Oke ya. Nah, itu tadi madarut tauhid atau sentral dari tauhid itu adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita menegasikan Tuhan selain Allah, kita menegasikan adanya suatu zat yang mirip dengan Allah, dan kita juga mengisbat atau mengafirmasi dan menetapkan Allah itu adalah zat yang memiliki sifat kamal. Sifat kamal itu terdiri dari al-jalal wal jamal. Maksudnya gitu. Bukan hanya jalalnya saja, bukan hanya kamalnya saja, begitu. Nah, dari situ kemudian setelah itu masuk ke pembahasan nubuwah, karena Allah pernah mengutus seorang rasul begitu loh. Nah, rasul ini bernama, kalau di zaman kita itu namanya Nabi Muhammad. Nah, beliaulah yang menyampaikan wahyu, beliaulah yang mengajarkan tentang tauhid kepada umat manusia pada waktu itu, di mana waktu itu umat manusia itu masih sangat jahil. Banyak orang-orang yang menyembah berhala, tidak tahu siapa Tuhannya begitu. Nah, terus kemudian setelah itu baru masuk ke pembahasan akhirat. Nah, setelah selesai dari akidah ini baru membahas tentang masalah fikih begitu. Karena
inti dari tasawuf itu kan beramal, ikhlas kan gitu kan, ikhlas gitu kan. Inti dari tasawuf itu adalah ikhlas kan gitu kan, sofa gitu. Ikhlas dan juga sofa. Ikhlas itu ikhlas dalam apa? Ya ikhlas dalam beramal kan gitu. Kita melakukan apa saja itu didasari karena kita itu cinta kepada Allah kan begitu. Itu adalah prinsipnya sufi, prinsipnya tasawuf begitu loh. Nah, makanya akhirnya yang dibahas selanjutnya itu adalah amaliyah terlebih dahulu gitu. Tentang sholat, kemudian zakat, tetapi juga tidak hanya membahas sholat secara dohir saja, tetapi juga yang dibahas juga salah satunya adalah asror atau rahasia-rahasia sholat begitu. Karena sholat itu amaliyah dohir gitu kan. Tapi ada juga amaliyah batinnya, amaliyah dohirnya. Ya kita tahu sholat itu amaliyah dohirnya seperti takbir kan gitu kan. Takbir, kemudian ruku, membaca Fatihah itu adalah amaliyah atau kegiatan-kegiatan dohir gitu yang dilakukan oleh fisik kan gitu. Nah, tetapi amaliyah batinnya itu adalah khusyuk kan gitu. Makanya ada orang sholat umpamanya. Orang sholat tapi sholatnya nggak khusyuk, maka bisa jadi dia itu cuma dapat capek saja kan begitu. Ya mungkin diterima sholatnya diterima kan gitu kan. Tapi dia kadang merasa capek, makanya dia kadang-kadang malas sholat gitu. Tapi kalau orang itu tidak hanya sholat secara dohir, batinnya juga ikut sholat. Artinya batinnya ikut sholat itu ya tidak hanya takbiratul ihram, tapi dia juga khusyuk, belajar khusyuk dalam sholat. Nah di situ mungkin akan terasa efek-efek dari sholat yang dia lakukan begitu loh. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang-orang yang sholatnya itu dalam keadaan khusyuk begitu. Seperti wudu juga. Wudu itu juga ada amaliyah dohir dan juga ada amaliyah batin kan gitu kan. Ada dohir yang bisa kita lihat, ada juga sir atau rahasia-rahasia dari wudu itu. Makanya orang-orang sufi itu sering bilang tawaddu bil ma'i wal mahabbah gitu. Berwudulah dengan air, bilma dengan air, wal mahabbah dan dengan cinta gitu. Artinya bagaimana? Artinya air itu membersihkan tubuh kan gitu, membersihkan jasad kita ketika kita ingin menghadap Allah kan gitu. Tapi apakah hati kita juga nggak ikut dibersihkan gitu kan? Nah, hati kita juga berhak untuk dibersihkan karena kita mau menghadap Allah. Makanya mereka bilang tawaddu bil ma'i wal mahabbah. Berwudulah bil ma'i dengan air, wal mahabbah dan dengan cinta. Artinya kita menghadap Allah dengan rasa penuh cinta, mengharapkan ridho Allah begitu loh. Gak keinget hutang, gak keinget apa-apa ya meskipun itu susah gitu kan. Nah, itu baru setelah itu masuk ke taholli dan ke tahalli, ke jantung tasawufnya begitu. Nah, ini juga yang akan kita temukan di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin gitu. Ini kira-kira mau sampai jam berapa ini? Jam 10. Jam 10. 11 jam 12 ya. Audiensnya tinggi. Tapi tahu cari mau. Oke ya. Mungkin bisa dibuka kitabnya. Di halaman berapa itu? 17. Langsung ke qism awal. Ini kirimin sudah. Ya. Al-qismul awal fi jumalil ulum wa usuliha al-aqaid. Al-aslul awal fi dzat. Yang dibahas pertama di sini adalah fi dzat, tentang zat Allah. Fanaqulu alhamdulillahilladzi ta'arrafa ila ibadihi bi kitabihil munazzal
Segala puji bagi Allah alladzi ta'arrafa ila ibadihi, yang mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya bi kitabihil munazzal, dengan kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, maksudnya dengan Al-Qur'an begitu. Ala lisani nabiyil mursal, melalui lisan atau lewat lisannya Rasulullah, kan begitu. Artinya di dalam Al-Qur'an Allah itu mengenalkan dirinya, memperkenalkan dirinya bahwa Allah ahadun, kan gitu kan. Somadun, kan gitu. Qul huwallahu ahad, Allahu as-somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, innama ilahukum ilahun wahid, kan gitu kan. Itu Allah memperkenalkan dirinya, termasuk laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, kan gitu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menginformasikan bahwa Allah itu adalah satu zat, Tuhan, satu-satunya Tuhan di alam semesta ini, kan gitu. Dan Allah itu tidak memiliki oposisi gitu, tidak memiliki pembanding, juga tidak memiliki tidak ada satu zat pun yang bisa menyamai Allah dalam ketuhanan gitu kan. Dan Allah itu punya sifat-sifat kamal, itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an dan juga ada di dalam hadis, kan begitu. Itu disampaikan oleh Rasulullah melalui Rasulullah begitu. Bi annahu, bahwasanya fi dzatihi, bahwasanya Allah itu zatnya wahidun la syarikalah. Allah itu wahid, satu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah gitu loh. Artinya satu di sini wahidun fil uluhiyah. Satu dalam hal ketuhanan gitu. La syarikalah fil uluhiyah, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ketuhanan. Tidak ada sekutu itu entah tidak ada lawannya ataupun tidak ada, dan juga tidak ada satu zat yang menyamai sama seperti Allah, sama-sama Tuhan gitu loh. Gitu. Kenapa? Karena kalau ada dua Tuhan, bisa jadi dua-duanya itu nanti perang terus gitu kan. Ya satunya pengen pengen kebaikan, yang satunya pengen keburukan, kan gitu pokoknya gitu. Bisa jadi juga nanti kalau dua-duanya itu sama-sama Tuhan, ya bisa jadi dua-duanya itu nanti ajiz atau lemah semua gitu. Itu semuanya ada penjelasannya di dalam ilmu kalam, sebenarnya begitu. Argumen-argumennya ada di dalam ilmu kalam. Karena di sini hanya sebatas pengantar tasawuf, maka tidak ada argumen yang terlalu mendalam begitu. Yang penting kita tahu bahwa Allah itu wahidun, satu zat, fil uluhiyah, dalam hal ketuhanan. Apa maksudnya dalam hal ketuhanan itu? Uluhiyah itu maksudnya adalah ma la yaftaqiru ila ghairihi. Sesuatu atau satu zat yang tidak membutuhkan yang lain. Itu maksudnya adalah uluhiyah. Kalau ada zat yang masih membutuhkan yang lain, maka dia tidak layak menjadi Tuhan. Kan begitu. Kayak saya umpamanya masih butuh yang lain, layak gak jadi Tuhan kira-kira? Ya jelas enggak, kan gitu kan. Kan begitu, gitu kan. Makanya uluhiyah itu maksudnya adalah adamul iftiqor ilal ghair. Tidak membutuhkan yang lain, entah dalam tidak membutuhkan yang lain karena tidak membutuhkan wujudnya ataupun dalam hal-hal yang lain gitu loh. Innallaha ghaniyun hamid, kan gitu kan. Allah itu ghani, maha kaya, dia tidak butuh yang lain. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, antumul fuqara, kalian itu adalah orang-orang yang butuh ilallah, butuh kepada Allah. Wallahu ghaniyun hamid, kan gitu kan. Tapi Allah ya maha kaya. Kullu yaumin huwa fi sya'an, kan gitu kan. Nah, kayak wahidun la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal ketuhanan. Hanya Allah yang tidak hanya Allah saja yang tidak membutuhkan zat yang lain untuk sempurna, menjadi sempurna. Karena memang zatnya sendiri sudah sempurna, begitu.
Nah kita kalau mau sempurna butuh siapa? Betul. Kita Betul. butuh sama yang lain gak berarti? Betul. Butuh kan gitu kan? Berarti layak nggak kalau kita ngaku Tuhan? Tidak. Nggak layak gitu loh. Ada orang mau masih makan gitu. Itu artinya berarti orang itu masih membutuhkan kesempurnaan, kan gitu kan? Kalau tidak makan dia mati soalnya. Apakah layak orang itu bisa mengaku menjadi Tuhan? Ya enggak kan gitu kan. Di situ itu maksudnya uluhiyah itu gitu. Ada muliftiqor ilal ghair. Tidak butuh kepada yang lain, maksudnya begitu. Makanya kalau ada dua Tuhan, meskipun kedua-duanya ini tidak bertentangan, pokoknya sepakat, dua-duanya ini punya kesamaan gitu loh. Tapi dua-duanya itu akhirnya bukan Tuhan, karena saling melengkapi satu sama lain kan gitu kan. Kan gitu. Akhirnya kan pokoknya ya udah kamu menciptakan bagian barat sana gitu. Saya yang ciptain bagian timur sini umpamanya gitu. Ya gimana jadinya? Berarti kan seakan-akan yang satunya itu nggak mampu menciptakan bagian barat kan gitu kan. Yang satunya nggak mampu menciptakan bagian timur. Artinya dua-duanya itu saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lain kan begitu. Makanya nggak mungkin dalam ketuhanan itu ada dua Tuhan. Apalagi 3 Tuhan sampai 4 Tuhan, 5 Tuhan gitu. Dua aja itu udah nggak mungkin gitu loh ya. Apalagi sampai 3 dan 4 begitu. Saya nggak mengkritik agama manapun ini. nggak ada hubungannya dengan masalah agama ya. Ini kita berbicara tentang keyakinan kita sebagai Muslim kan begitu kan ya. Keyakinan kita sebagai Muslim itu ya seperti itu gitu loh. Oke ya, lanjut ya. Fardun, la mislalah. Fardun itu maksudnya ya sendiri. Dalam ketuhanan, fil wahdaniyah. Tidak ada la mislalah, tidak ada yang menyamainya, gitu loh. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satu zat pun yang bisa menyamai Allah dalam hal ketuhanan. Baik dalam hal zatnya ataupun sifatnya ataupun perbuatannya Allah. Zatnya Allah mana mungkin ada yang bisa menyamai kan gitu kan. Sifatnya Allah itu punya banyak sifat, yaitu tadi sifat jamal wal jalal. Mungkin ada orang yang punya jamal dan jalal tapi tidak mutlak gitu kan. Buktinya kayak tadi contoh umpamanya ada anaknya presiden cantik gitu kan. Tapi masih ada aja yang berani deketin kan gitu kan. Meskipun anak presiden lagi. Kan gitu. Karena itu jamal dan jalalnya itu tidak mutlak. Tapi Allah, jamal dan jalalnya itu mutlak, absolut. Tidak ada yang mampu menandingi gitu. Dan tidak ada yang mampu menyamai juga jamal dan jalalnya. Makanya Allah bilang Ghafurun Rahimun, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi juga wa an'adzabihi wal adzabul alim. Kalau saya sudah marah gitu, adabnya itu sangat pedih. Fir'aun itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Fir'aun itu kan cerminan dari adabnya, sifat adabnya Allah kan gitu kan. Bagaimana dalam Al-Quran gitu kan ya. Bagaimana Fir'aun itu membunuh anak-anak yang lahir pada waktu Nabi Musa gitu kan, di zamannya Nabi Musa gitu. Dan kemudian mempermalukan wanita-wanita Bani Israel gitu. Ya kita lihat Palestina lah. Kejamnya tetangganya Palestina itu kan sudah jelas banget gitu kan. Yaitu tapi itu belum ada apa-apanya dengan pedihnya adab atau pedihnya siksa dari Allah begitu loh. Karena jalalnya Allah itu bukan jalal yang terbatas tapi mutlak. Kalau Allah sudah menghukum, sudah nggak ada kata ampun, ya gitu. Tapi kalau Allah sudah mengampuni, maka tidak ada yang bisa menghukum. Siapa yang mau menghukum nanti kan? Nggak ada. Cuma kalau Allah sudah mengampuni, gitu loh. Allah menutupi aib seseorang, nggak akan ada yang buka, nggak akan ada yang bisa buka. Buktinya mungkin ya ada dari kita ini
orang yang kadang-kadang hatinya atau kalau di belakang mungkin nggak jelas gitulah. Kakak. Tapi kan banyak saja yang kadang husnudon sama kita gitu loh. Iya kan? Itu karena Allah menutupi aib kita. Kalau Allah buka aibnya udah itu. Wa anna adabi huwal adabul alim. Tapi Allah juga ghafurun rahim. Kan gitu kan. Fardun la misla lahu. Intinya Allah itu wahidun fi dzatihi, fardun fi uluhiyatihi, la misla lahu. Somadun la diddalahu. Somadun la diddalahu. Somadun itu maksudnya zat yang menjadi tempat perlindungan atau zat yang menjadi tempat iltija. Tempat yang dijadikan sebagai perlindungan ketika ada satu masalah, beberapa masalah, ada kebutuhan. Nah, itu maksudnya adalah as-somad. Karena pada hakikatnya manusia itu setiap kali dia merasa bermasalah dengan yang lain, entah problem ekonomi ataupun urusan sosial dan yang lain-lain, sebenarnya dia itu larinya, aslinya hakikatnya itu dia larinya ke Tuhan gitu loh. Bukan ke manusia lagi sebenarnya. Manusia yang lain itu hanya sebatas perantara saja, kan begitu. Mungkin ada yang melindungi manusia, iya ada, tapi itu hanya sebatas perantara, kan begitu. Tapi hakikatnya yang maha melindungi itu adalah Allah, kan begitu. Makanya kalau orang yang benar-benar paham tentang tauhid, mungkin dia nggak akan minta ke siapa-siapa gitu loh. Seperti kemarin kan saya menyepil hadis kan ya. Rasulullah itu kan pernah ditawarkan oleh Allah sebuah pernah ditawarkan oleh Allah agar Allah itu menjadikan kota Mekah seluruhnya itu menjadi emas kan gitu kan. Tetapi Rasulullah menolak. Kan gitu. Kata Rasulullah, "Ji'tu yauman," dan juga kata Rasulullah, terkadang satu hari saya itu lapar dan terkadang di hari yang lain saya juga merasa lawannya lapar itu kenyang. Nah, ji'tu yauman wa syabi'tu yauman. Fa idza ji'tu tadarra'tu ilaika, kan gitu. Kalau saya merasa lapar, maka saya tadarru', berdoa meminta dengan sepenuh hati ilaika, kepadamu ya Allah, kan gitu kan. Wa idza syabi'tu hamidtuka wa syakartuk. Tapi kalau saya itu saya dalam keadaan kenyang, maka saya bersyukur dan memujimu. Nah, gitu. Karena Rasulullah tahu hakikatnya siapa yang melindungi beliau, kan gitu kan, dan siapa yang memberi beliau. Pada hakikatnya adalah Allah, kan begitu. Meskipun kadang Rasulullah itu dilindungi oleh Abu Thalib ketika berdakwah saat beliau itu masih di fase Mekah, kan gitu. Siapa yang melindungi Rasulullah waktu itu? Abu Thalib, kan gitu kan. Abu Thalib itu banyak pengorbanannya kepada Rasulullah gitu loh. Tapi itu hanya sebatas perantara saja gitu loh. Artinya Nabi pun kadang mengambil sabab, kan gitu, mengambil perantara gitu kan. Kalau sakit ya berobat, kan gitu kan, minum obat gitu. Nggak kemudian sakit ya udah biarin aja gitu. Kalau belum mati juga nggak bakalan mati pokoknya gitu. Yang nggak gitu juga gitu loh. Rasulullah juga mengajarkan umatnya untuk akhdul asbab gitu loh, untuk mengambil perantara gitu. Tetapi Rasulullah juga mengingatkan bahwa itu hanya sebatas perantara. Pada hakikatnya kamu itu berterima kasih kepada Tuhan, kan gitu. Kamu memintanya itu pada hakikatnya juga kepada Tuhan, bukan kepada manusia, begitu loh. Somadun la diddalah, la did itu maksudnya oposisi, lawan, gitu. Jadi kalau ada did, ada nid,
Kalau dalam bahasa Arab gitu. Did itu maksudnya oposisi, lawan, sesuatu yang bisa melawan sesuatu yang lain, mukobil gitu loh. Yang bisa membandingi, menjadi pembanding gitu loh. Kalau ada orang yang kaya umpamanya gitu kan, atau ada presiden lah gampangannya gitu. Kadang ada pihak oposisi kan begitu kan, yang kadang-kadang itu selalu memperhatikan kebijakan-kebijakan presiden yang sedang berjalan sekarang kan gitu kan, pemerintah yang sedang berjalan sekarang. Nah, mengkritik kan gitu kan. Itu salah satu tugas oposisi kan gitu kan. Tetapi Allah la diddalahu, tidak punya oposisi. Tidak ada yang mampu untuk mengkritik Allah gitu. Karena semuanya nanti pasti akan dibawa oleh Allah dengan jabar dan koharnya gitu. Buat apa mengkritik Allah gitu kan? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya kenapa membuat ini? Kenapa sih Allah itu melahirkan saya di Cirebon umpamanya gitu. Kenapa enggak di Ciputat aja umpamanya? Enggak, bukan gitu. Allah tidak ditanya tentang hal itu. Itu adalah itu mengandung hikmah tersendiri begitu loh. Ini nanti akan ada di akhir. Kenapa sih kok orang tua saya itu namanya Zaid umpamanya gitu? Kenapa enggak ini aja gitu? Kenapa saya harus terlahir di sini? Kenapa saya enggak harus begini begitu? Enggak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak, la yus'alu amma yaf'al, Allah itu tidak ditanya tentang perbuatannya. Karena ya ini milik Allah lah, terserah Allah mau ngapain kan gitu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, justru kita yang akan ditanya oleh Allah. Kamu ngapain aja di dunia gitu. Ngapain aja kamu di dunia gitu kan. Jalan-jalan aja atau apa gitu kan ya. Nah, itu. Jadi artinya nggak ada satu zat pun yang mampu menjadi oposisi Tuhan. Tidak ada satu zat pun yang mampu menjadi pengkritik kebijakan-kebijakan Tuhan kan begitu kan. Nggak ada gitu loh. Karena kekuasaan Tuhan itu absolut gitu. Nggak bisa dibatasi oleh wilayah teritorial kan gitu. Kebijakannya juga tidak bisa dibatasi oleh MPR kan gitu umpamanya gitu. Tidak harus melewati DPR. Kalau Allah sudah menghendaki kun fayakun kan gitu. Innama idza aradna li syai'in fanaqulu lahu kun fayakun kan gitu kan. Kalau Allah berkehendak jadi ya jadilah gitu. Kalau Allah tidak berkehendak malam yasha lam yakun. Gak akan terjadi gitu. Kan gitu. Dan ini juga maksudnya adalah kenapa tidak ada did? Ya karena tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Kita kembali lagi bahwa ketuhanan itu maksudnya adalah adamul iftiqor ilal ghair kan gitu kan. Tidak membutuhkan yang lain. Allah itu tidak butuh evaluasi gitu loh. Tidak butuh dikritik untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakannya gitu. Karena kebijakannya itu sudah pasti benar. Orang alam semesta ini milik siapa kan? Milik Tuhan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard kan gitu kan. Yang menciptakan juga Tuhan kan gitu. Jadi nggak ada yang bisa mengevaluasi Allah sehingga akhirnya Allah itu butuh oposisi gitu loh. Agar kebijakannya itu kebijakan yang maslahat untuk makhluknya umpamanya gitu. Nggak ada kayak gitu. La diddalah. Mutawahhidun. La niddalah. Nah ini. Mutawahhid maksudnya itu sama seperti fardun. Mutawahhid. Zat yang menyendiri dalam ketuhanan, tidak ada yang lain. Lanid maksudnya tidak ada satu zat yang sama, memiliki kesamaan, punya sifat ketuhanan selain Allah gitu. Wa annahu qadim. Wa annahu, dan bahwasanya Allah itu qadimun. Qadim itu maksudnya adalah Qadim itu maksudnya adalah ma la yasbiquhul adam. Zat yang tidak didahului oleh al-adam atau ketiadaan. Kalau kita didahului ketiadaan atau tidak? Iya. Iya kan?
Kita didahului oleh ketiadaan. Saya umpamanya Vicky, Mas Vicky lahir tahun berapa Mas Vicky? Tahun 2010. 90. Wah, kecil. 90. Tahun berapa Mas Vicky? 2006. 2002 kan ya. Nah, sebelum 2002 itu Mas Vicky itu ada nggak? Ada. Ada di vertibunya. Ya sebelum itu. 99 umpamanya sudah ada belum? Belum kan? Berarti didahului oleh ketiadaan tidak? Tiadaan. Pasti didahului oleh ketiadaan. Semua entitas yang ada di alam semesta ini itu didahului oleh ketiadaan kan gitu. Kecuali Allah. Allah tidak didahului oleh ketiadaan gitu loh. Makanya Allah disebut Qadim. Zat yang maha terdahulu gitu loh. Dan kodimnya Allah itu mutlak. Kalau kodimnya manusia itu ada juga yang punya sifat kodim gitu. Tapi maksudnya kodimnya itu melampaui waktu yang sangat lama gitu loh. Ini orang dulu ini kayak gini. Maksudnya itu orang yang hidupnya itu udah lama banget dari 90-an, 80-an gitu. Tapi kalau Allah itu tidak terbatas waktu. Gimana Allah mau terbatas waktu? Orang waktu, ruang dan waktu itu ciptaan Allah kok. Masa Allah mau dibatasi sama ciptaannya sendiri kan? Nggak mungkin begitu. Nggak masuk akal. Makanya nggak masuk akal kalau ada orang bertanya, Aina Allah? Gitu. Di mana Allah? Aina itu ciptaan soalnya. Kan gitu. Kan gitu ya kan? Aina Allah? Di mana Allah gitu? Nggak masuk akal. Bertanya seperti itu nggak masuk akal gitu loh. Orang tempat itu adalah ciptaan Allah gitu loh. Qadimun la awwalalahu. Nah, maksudnya la awwalalahu ini menafsiri qadim. La awwalalahu, tidak ada satu zat pun yang mendahului Allah. Tidak ada satu wujud pun sebelum Allah. Juga tidak didahului oleh ketiadaan gitu. Maksudnya la awwalalah atau qadim itu artinya Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan, juga tidak didahului oleh wujud lain gitu loh. Oleh zat lain. Karena kalau Allah didahului oleh zat lain, berarti Allah itu butuh zat tersebut agar Allah bisa wujud kan gitu kan. Berarti akhirnya batal ketuhanannya kan gitu kalau seperti itu. Berarti ini bukan Tuhan kalau didahului oleh zat lain. Karena tadi saya bilang ketuhanan itu maksudnya adalah adamul iftiqor ilal ghair kan gitu kan. Tidak membutuhkan yang lain. Kalau didahului oleh yang lain, ya berarti keberadaan zat tersebut itu membutuhkan keberadaan zat yang lain kan gitu kan. Didahului membutuhkan pendahulunya kan begitu. Azaliyun la bidayatalah. Azali itu maksudnya apa? Ada yang tahu enggak? Kadang kita itu kita pernah dengar enggak zaman azali gitu. Ya kan? Zaman di mana? Zaman di mana apa itu? Zaman di mana apa itu? Di mana Tuhan ada Tuhan saja. Ada Tuhan saja. Sebenarnya itu azali itu zaman atau bukan? Bukan aslinya. Azali itu bukan zaman. Cuma kita itu susah mengungkapkan ini apa jadinya. Zaman di mana Allah hanya Allah saja yang ada gitu loh. Berarti Allah sudah bertempat, maksudnya berzaman. Berzaman kalau gitu kan. Makanya sebenarnya azali itu hakikatnya itu iya, artinya kalau artinya Allah itu sudah terikat dengan zaman, akhirnya kan gitu. Makanya azali itu sebenarnya itu bukan zaman. Azali itu adalah lafaz untuk mengungkapkan keberadaan Allah dan tidak ada siapapun selain Allah. Nah, itu disebut azali. Kanallahu wala syai'a ma'ah gitu kan. Kanallahu wala syai'a ma'ah. Allah ada wala syai'a ma'ah, dan tidak ada siapa-siapa selain Allah. Belum ada alam semesta gitu loh. Allah belum menciptakan alam semesta, belum menciptakan ruang, juga belum menciptakan waktu. Nah, itu disebut azali gitu. Nah, ketiadaan kita ini azali kan gitu kan. Tapi kalau keberadaan kita bukan azali kan gitu. Karena kenapa? Karena ketiadaan kita itu berada saat Allah ada tapi tidak ada siapa-siapa kan begitu.
Jadi kalau kita yang azali itu hanya ketiadaannya saja, tapi Allah azali itu keberadaannya. Keberadaan Allah itu sebelum adanya ruang, sebelum adanya waktu, sebelum adanya alam semesta. Nah, ini disebut dengan azali. Keberadaan Allah sebelum adanya alam semesta ini disebut dengan azali. Azaliyun la bidayatalah. La bidayata, tidak ada permulaan. Tidak ada yang mendahului Allah gitu. Karena Allah itu ya tadi saya bilang kanallahu wala syai'a ma'a. Allah sudah ada sebelum semuanya ada, sebelum alam semesta ini ada, kan gitu. Kanallahu wala syai'a ma'a. Makanya tidak ada yang mendahului Allah, kan gitu. Wa huwa kana ala ma kana alaihi. Dan Allah juga tetap seperti keberadaannya dulu gitu. Gitu loh. Kanallahu wala syai'a ma'a. Intinya di situ. Allah ada sebelum alam semesta ini diciptakan. Sebelum alam semesta ini ada. Kalau dalam salah satu hadis qudsi itu Allah bilang begini, kuntu kanzan makhfiyan. Saya itu adalah kanzan makhfiyan, perbendaharaan makhfi yang sangat tersimpan gitu. Apa ya istilahnya ya? Saya nggak tahu ini. Perbendaharaan yang sangat tersimpan sekali lah, tersimpan rapi begitu loh. Tidak ada yang tahu. Gitu loh. Fa'aradtu an u'raf. Kemudian saya berkehendak untuk diketahui, dikenal. Gitu kan, dikenal. Fa khalaqtu, maka saya menciptakan, gitu. Fa'arafuni bi. Setelah itu mereka mengenalku. Gitu. Makanya di sini sebenarnya mungkin terlalu dalam ya pembahasannya ya. Kalau saya lanjutkan ya. Karena ini berkaitan dengan ini juga nanti berkaitan dengan masalah wahdatul wujud mungkin. Nanti teman-teman mungkin bisa ini nanti di pertemuan-pertemuan lain kali saja. Oke, kita lanjut dulu ya. Mustamirul wujud la akhirolah. Mustamirul wujud ini maksudnya adalah menafsiri azali. Sesuatu yang azali, yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, itu mustamirul wujud gitu loh. Pasti wujudnya, keberadaannya itu akan continue, tidak akan terputus begitu. Makanya kalau dalam ilmu akidah itu ada kaidah begini, man sabata kidamuhu sabata baqauhu gitu. Atau man sabata kidamuhu ustuhila adamuhu. Sesuatu yang sudah ditetapkan qadim, maka mustahil dia itu adam, mustahil dia itu kemudian fana, hancur gitu. Kenapa? Karena kehancuran itu berhubungan dengan waktu. Tadi saya bilang apa? Qadim dan azali itu tidak terbatas dengan waktu. Makanya nggak mungkin akhirnya kemudian bisa hancur gitu loh. Yang hancur itu kalau sudah masuk ruang dan waktu itu baru bisa hancur gitu. Kalau di luar ruang dan waktu, ya itu cuma Allah yang di luar ruang dan waktu. Itu nggak mungkin hancur gitu. Mustamirul wujud la akhirullah. La akhirullah, tidak ada yang mengakhiri gitu. Tidak ada yang mengakhiri itu, tidak ada satu zat pun setelah semuanya fana, hanya Allah saja yang ada. Atau secara tidak langsung ini sebenarnya merepresentasikan bahwa Allah itu punya sifat baqo, kekal gitu loh. La akhirullah. Artinya tidak ada yang tidak ada yang mengakhiri, tidak ada yang mengakhiri Allah. Dengan kata lain, semuanya sudah fana, tapi Allah masih tetap ada. Allah masih kekal. Wujudnya masih kekal. Begitu. Abadiyun. Kalau la akhirullah, pasti abadi gitu kan. Abadi itu artinya wujudnya ini continue, terus menerus, tidak terputus ruang dan waktu, tidak bergerak sedikit pun, tidak ada perubahan sedikit pun, kan begitu. La nihayatalah,
tidak ada ujungnya, tidak ada puncaknya. Ya karena gak ada waktu gitu loh. Ada puncak itu, ada ujung itu kan kalau ada tempat dan ada waktu kan gitu kan. Baru kita bisa mengatakan ada ujungnya kan gitu kan. Tapi kalau sesuatu yang tidak terikat dengan ruang dan tidak terikat dengan waktu, apa mungkin ada ujungnya? Kan gak mungkin. Kata-kata ada ujungnya itu kan kalau kita itu menemukan sesuatu itu berada di suatu tempat kan gitu kan. Di mana ini puncak Bogor umpamanya gitu. Di ujung Bogor umpamanya. Puncak paling tertinggi, ujung tertinggi di dataran Bogor, maksudnya kan begitu. Nah, tapi kalau yang tidak ada tempat, tidak berhubungan dengan tempat dan tidak berhubungan dengan waktu, itu nggak mungkin ada apa namanya? Nihaya atau ada puncaknya gitu. Kemudian qayyumun lan qita'alah. Qayyum, maksudnya qayyum itu artinya Allah itu mandiri gitu loh. Qaimun binafsihi. Qayyum maksudnya itu artinya Allah itu mandiri. Maksudnya mandiri ini wujudnya itu tidak membutuhkan yang lain. Kalau kita bisa ada di dunia ini karena ada yang lain kan gitu kan. Karena ada Allah. Kalau seumpama Allah itu tidak memberikan anugerah wujud kepada kita, mungkinkah kita itu ada di dunia ini? Kan gitu. Kan nggak mungkin. Itu karena Allah memberikan anugerah wujud kan gitu. Atau seumpama pada hari ini Allah menghentikan anugerah wujudnya, saya bisa mati kan gitu. Hilang udah gitu loh. Nah, kenapa? Karena saya tidak mandiri gitu loh. Karena saya itu tidak qaimun binafsihi. Saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya tidak bisa berada dalam keberadaan saya itu tidak independen begitu loh. Tapi butuh keberadaan yang lain, yaitu zat yang maha besar kan gitu. Tapi Allah itu keberadaannya independen, tidak membutuhkan yang lain. Justru yang lain itu membutuhkan Allah gitu loh. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyun hamid kan gitu kan. Nah, makanya Allah disebut qayyum karena qaimun binafsihi, keberadaannya itu independen, mandiri, tidak membutuhkan yang lain, dan yang lain itu membutuhkan Allah. Makanya disebut qayyum. Wujudnya Allah itu karena dirinya sendiri, tidak karena yang lain, dan Allah yang mewujudkan yang lain gitu. Lan qita'alah tidak ada batasan waktu ataupun tempat, tidak pernah terputus. Karena independen, berbeda dengan kita gitu kan. Kita ini keberadaannya tidak independen, kita ini dependen gitu loh. Kita butuh Tuhan gitu kan. Makanya tadi saya bilang kalau seumpama waktu ini sekarang, seumpama ya, kalau pada saat ini Allah menghentikan anugerah wujudnya, maka saya bisa hilang dari dunia ini, mati sudah gitu. Kan begitu. Nah, itu kan berarti inqita', terputus. Wujudnya itu terputus, keberadaannya terputus, diputus oleh fana atau kesirnaan, kan gitu. Daimun lan siromalah. Kalau tidak terputus, maka daim, kekal, akan selalu ada. Lan siromalah, tidak terbatas dengan waktu dan zaman, tidak terputus juga maksudnya. Lam yazal wala yazalu mausufan binu'util jalal, dan selalu mausuf, selalu disifati binu'util jalal, dengan sifat-sifat al-jalal. Maksudnya al-jalal itu artinya kudrah, iradah, ilmu. Nah, itu sifat-sifat al-jalal. La yuqdu alaihi bilin qidha'i walan fisal. Bilin qidha'i walin fisal. Allah itu tidak ya sederhananya Allah itu tidak mungkin terputus karena ruang dan waktu, walan fisal, dan juga tidak apa namanya infisal, tidak walan fisala bitasarrumil amad. Ini sebenarnya maknanya masih sama ya. Intinya masih sama, artinya Allah itu tidak mungkin terbatas dengan ruang dan waktu gitu loh. Artinya keberadaan Allah itu akan selalu continue,
wan qidail ajal, bal huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Justru Allah itu al-awwal. Al-awwal maha awal, wal akhir dan maha akhir. Awal disebut awal kenapa? Karena Allah itu tadi punya sifat qadim. Awalun fil wujud. Maksudnya kan gitu. Zat yang pertama kali wujud yang ada sebelum semuanya ada itu adalah Allah kan gitu. Awalun wa akhirun, dan setelah semuanya fana yang ada siapa? Juga tinggal Allah. Akhirun fil wujud gitu loh. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini fan, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Tuhanmu lah yang kekal. Kan begitu. Wal awwalu wal akhiru. Al awwal karena Allah itu punya sifat qadim sebelum semuanya ada. Allah sudah ada, kan gitu kan. Akhir setelah semuanya sirna, Allah masih tetap ada. Makanya awalun fil wujud dan juga akhirun fil wujud. Atau bisa jadi juga yang dimaksud akhir di sini adalah akhirun fis suluk. Maksudnya akhirun fis suluk ini artinya Allah itu adalah ghoyah atau tujuan paling akhir dari semua perjalanan spiritual, kan gitu. Wa ila rabbikal muntaha wa ilaihi yarji'u al-amru kulluhu. Semuanya itu akan kembali kepada Allah. Jadi semuanya akan berakhir ke Allah gitu loh. Makanya Allah disebut al-akhir. Awal fil wujud atau akhir fis suluk. Atau bisa jadi awal fil wujud dan akhir fil wujud juga gitu. Kalau awal fil wujud seperti tadi artinya Allah itu sudah ada sebelum semuanya ada. Akhir fil wujud maksudnya Allah akan tetap ada sekalipun semuanya sudah sirna, kan gitu. Atau awal fi maratibil wujud dalam artian wujud yang paling independen itu adalah Allah. Wujud yang tidak membutuhkan yang lainnya itu adalah Allah gitu loh. Yang lainnya itu semuanya butuh Allah. Nah, dari sini berarti kan semuanya ini berawal dari Allah, kan gitu kan. Allah itu adalah mansaul wujud kalau seperti itu gitu kan. Sumber kehidupan gitu kan. Sumber keberadaan alam semesta ini. Andaikan Allah itu tidak memberikan wujudnya, maka alam semesta ini juga tidak akan ada, kan begitu. Wal akhiru fi suluk. Wadh-dhahiru wal batin. Adh-dhahir, Allah itu dhahir, maksudnya Allah itu jelas gitu loh. Wal batin, tapi Allah juga maha samar. Allah itu maha jelas, maha terlihat. Maksudnya bukan terlihat dengan mata kepala begitu. Makanya adh-dhahir di sini maksudnya adalah adh-dhahiru fil basirah. Allah itu terlihat jelas kalau dengan menggunakan mata hati gitu. Wal batin, tapi Allah itu tidak terlihat sama sekali. Samar sekali kalau dilihat fil his dengan menggunakan mata fisik gitu kan ya. Menggunakan panca indera kita. Atau Allah itu Allah itu dhahir maksudnya dhahir bi qudratihi. Batin fi hikmatihi. Artinya Allah itu jelas kudrohnya, asarul kudrohnya maksudnya ya. Asarul kudroh itu artinya pengaruh dari sifat kudrohnya Allah ini. Artinya kan gini, Allah punya sifat kudroh. Nah, salah satu bukti bahwa Allah itu punya sifat kudroh itu adalah keberadaan alam semesta ini. Kan gitu, itu jelas kan? Gitu kan. Jadi keberadaan alam semesta ini adalah bukti bahwa Allah itu qadir, kan gitu kan. Itu jelas. Tapi kenapa Allah menciptakan alam semesta ini? Kenapa enggak alam lain saja gitu umpamanya? Kenapa Allah itu harus menciptakan Yusril gitu loh? Kenapa enggak cukup adiknya saja umpamanya gitu? Kenapa enggak Roninya aja gitu kan ya?
Atau kenapa Allah itu menciptakan Roni, Sril? Kenapa gak cukup kamu aja yang ada di dunia lah? Ini kan sesuatu yang tidak bisa kita tangkap kan begitu kan? Batin gitu loh. Ini berhubungan dengan hikmah kan begitu kan? Allah menciptakan Yusril juga menciptakan Roni, itu ada hikmahnya sendiri, tapi kita tidak bisa menangkap hikmah ini apa dibalik semua itu gitu loh. Nah ini sesuatu yang batin, dohirun bil kudroh, tapi batinun bil hikmah. Yang bisa menangkap hikmah itu hanya orang-orang tertentu saja, akhirnya begitu. Kalau orang-orang yang melihatnya itu dengan mata fisik, ya kita hanya melihat dari fenomenanya saja kan. Intinya ada Yusril dan ada Roni kan gitu kan. Tapi orang yang melihat dengan mata hati, ya tidak hanya melihat Yusril dan Roni saja kan begitu, tapi melihat hikmah di balik adanya Yusril dan Roni juga gitu. Mungkin yang satunya bisa ini, yang satunya bisa itu, akhirnya saling melengkapi kan gitu. Lagi mikir. Lagi mikir bisa apa ini? Yusril bisa apa Yusril? Aduh, ya Allah. Batin kita aja yang Iya. bilang. Makanya orang sufi itu sering bilang begini. Ulama sufi itu sering bilang begini ya. Ad-dunya zahiruhu ghurrah wa batinuhu ad-dunya zahiruhu ghurrah. Dunia itu zahirnya itu adalah tipuan. Wa batinuhu ibrah. Tapi batinnya itu adalah ibrah. Ibrah kehidupan. Kenapa? Karena ada kejahatan, ada kebaikan. Kebaikan itu ibrah untuk kejahatan. Yang jahat juga menjadi ibrah untuk yang baik kan gitu kan. Menjadi sebuah pelajaran bagi yang baik. Yang baik menjadi pelajaran bagi yang jahat kan gitu. Ada kesedihan, ada kesenangan. Kesenangan itu menjadi pelajaran untuk kesedihan. Kesedihan menjadi pelajaran untuk kesenangan. Semuanya itu ada didnya gitu loh. Semuanya itu ada lawannya gitu. Ada senang, ada sedih. Ada baik, ada jahat. Karena semuanya minimal itu menjadi ibroh, menjadi pelajaran. Nah, makanya itu salah satu kalam sufi itu begitu. Ad-dunya zahiruhu ghurrah wa batinuhu ibrah. Dunia itu zahirnya tipuan. Memang zahirnya tipuan karena isinya orang yang senang orang yang senang berlomba-lomba mencari jabatan gitu kan. Orang yang saling menjatuhkan satu sama lain, itu isinya secara zahir, secara fenomenal gitu kan. Fenomenanya itu adalah ghurrah gitu loh, tipuan. Tapi itu di sisi yang lain, sisi yang paling terdalam itu memiliki ibrah, memiliki pelajaran tersendiri gitu. Yang kaya itu merupakan pelajaran cerminan bagi yang miskin. Yang miskin itu pelajaran untuk yang kaya. Semuanya begitu gitu loh. Nah, cuma karena kadang kita ini melihat dengan fisik, dengan mata fisik, dengan panca indera, maka akhirnya kita itu tidak sampai kepada makna gitu. Makna itu bukan sesuatu yang zahir, tetapi sesuatu yang batin kan begitu kan, sesuatu yang berada di dalam, bukan sesuatu yang berada di luar kan gitu. Yang ada di luar itu apa? Ya lafaz kan gitu kan. Pokoknya saya bilang Yusril itu datang ke sini itu bawa motor gitu loh. Ini kan lafaz kan gitu kan. Tapi maknanya hilang motornya dalam ini lebih dalam ini mana sih? Makanya Yusril. Artinya kan di situ kan ada lafaz kan ada makna. Lafaz itu bisa ditangkap oleh panca indera, bisa ditangkap oleh akal, bisa ditangkap oleh indera pendengaran kan begitu kan. Tapi makna yang terkandung di dalam lafaz itu apakah bisa ditangkap oleh indera pendengaran? Enggak kan. Kalau kita pengen tahu maknanya, maka harus kita analisa dulu kan gitu.
hanya bisa ditangkap oleh akal. Akal itu sesuatu yang tergata, apa? Sesuatu yang nggak terlihat itu. Nggak terlihat kan gitu kan. Nah ini artinya Allah itu zahir wal batin. Dengan kata lain Allah itu zahir kalau kita melihat fenomenanya ya seperti ini gitu loh. Tapi kalau kita melihat hikmah, ibrah itu adalah sesuatu yang sangat dalam begitu loh. Mungkin kita cuma tahu Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan Jakarta, Allah menciptakan Ciputat umpamanya, Allah menciptakan, kita cuma tahu itu saja. Kalau kita menggunakan mata kan gitu kan, menggunakan fisik gitu. Tapi kita tidak tahu di balik semua itu intinya Allah itu akan mengarahkan Ciputat ini kemana umpamanya gitu, akan menjadikan Jakarta ini sebagai kota apa umpamanya kan gitu, akan menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang apa, apakah negara maju atau mundur kan gitu. Ya kan itu kan sesuatu yang masih samar kan begitu. Makanya orang yang hatinya itu selalu diliputi dengan sifat zahir, dikuasai oleh asma Allah yang namanya zahir ini maka dia yang namanya batin gitu ya, bukan zahir, maaf, batin, dia itu akan selalu berpikir apa yang akan terjadi di esok hari. Apakah saya akan menghabiskan hidup saya dengan seperti ini saja, atau saya akan wafat dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, apa saya mau masuk surga atau masuk neraka. Itu kadang sering diliputi kayak gitu karena dia itu diliputi dengan asma batin gitu. Oke ya, mungkin sampai situ saja ya. Ini sudah jam 10:30, mungkin terlalu panjang kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.